Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada yang senantiasa menyimak Gundul Manto, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kitab Akhlaqul Banin jilid 4 kita lanjutkan, sudah sampai di halaman 112. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini kita ulang sedikit poin sebelumnya biar nyambung tentang ribah-ribah, gosip-gosip yang dibolehkan. Pada dasarnya menggibah orang lain itu haram hukumnya. Cuma ada beberapa hal, ada beberapa kondisi yang dikecualikan. Kedelapan, qad tubahul ghibah li aghradin sahihatin syar'iyyatin. Kadang-kadang dibolehkan akan menggibah. Kenapa dibolehkan? Li aghradin. Karena beberapa maksud sahihah, maksud yang benar, syar'iyah lagi yang agama. Nah, maksudnya kadang-kadang ada gosip yang dibolehkan karena tujuan yang benar. Benar-benar menurut agama. La yumkinul wusulu ila hadhil maqasidi illa biha. Yang tidak mungkinlah oleh sampai kepada ini maksud. Jadi la yumkinu jumlah ini fi'il fa'il na'a kepada aghradin. Dibolehkan akan menghibah bagi beberapa tujuan yang benar yang syar'i yang tidak mungkinlah oleh sampai ila hadhil maqasid kepada ini tujuan-tujuan dari aghradin illa biha kecuali dengannya ghibah. Nggak ada cara untuk mencapai tujuan tersebut melainkan dengan ghibah. Dalam kondisi seperti itu dibolehkan ghibah. Kita lihat nanti penjelasannya. Wazalika fi halatil ittirar, bermula demikian boleh menggosip itu pada kondisi darurat ya. Karena ad-daruratu tubihul mahdurat kan. Jadi kondisi darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Sama seperti orang makan bangkai ketika nggak ada makanan lain. Bangkai haram, tapi karena darurat. Begitu juga di sini. Oh, ini ada kama tubahul maitatu, sebagaimana yang dibolehkan akan bangkai. Jadi ma seperti ini namanya mausul harfi. Jadi ma bersama fi'il sesudahnya dirubah jadi masdar ditawil. Nah, kalau kita tawil kaibahatil maitati, seperti dibolehkannya makan bangkai. Nah, Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa matturirtum ilaih, kecuali sesuatu yang engkau darurat, engkau terpaksa kepadanya sesuatu. Nah, ini dalil tentang makan bangkai ya. Kalau darurat boleh. La biqasdil hasad, bukan dengan tujuan iri. Nah, wadzalika, demikian boleh gosip tadi pada keadaan darurat, la biqasdil hasad, bukan dengan tujuan iri. Walat tafaqquhi bi a'radin nas, dan tidak juga tafaqquhi atau kepada kasdi, dan tidak pula bersenang-senang. Tafaqquh itu makan buah. Maksud makan buah, orang biasanya lagi santai makan buah. Di sini kita bersenang-senang bi a'radin nas, dengan kehormatan manusia. Memakan kehormatan orang lain. Kalau gosip bukan tujuan itu dibolehkan nanti. Wadzalika fi sittati asbabin, dan bermula demikian bolehnya ghibah karena tujuan yang benar itu pada 6 sebab. Ada 6 sebab. Awalan, yang pertama, ayyashkual madluma dhalimahu ila hakimin masalah. Nah, yang pertama, bahwa mengadu oleh orang yang dizalimi. Ayyashkua, mengadu. Mengadu oleh orang yang dizalimi, dhalimahu, akan orang yang menzaliminya. Diadukan kemana? Ila hakimin, kepada seorang hakim, masalah contohnya ya. Nah, jadi ya masalah di sini ini maf'ul mutlak, masal itu masalah. Aku contohkan sebagai contoh. Kalau awalan ini jadi maf'ul juga boleh. Ambil olehmu akan yang pertama, ambil akan yang kedua ya. Atau aku maksud akan yang pertama, boleh kita takdirkan. Jadi pertama, orang yang dizalimi mengadukan orang yang menzaliminya kepada hakim contohnya. Jadi kalau kita adukan ke hakim, tentu kita harus menjelaskan
kezaliman yang dia lakukan. Kalau enggak hakim enggak paham, itu namanya menggosip, tapi boleh. Kenapa dia mengadukan? Liya'khudha ini muta'alaq kepada yashkua. Liya'khudha supaya mengambil dia dengan haknya, minhu darinya si zalim, ya kan? Supaya orang yang menzalimi kita, hak kita bisa kita ambil balik. Misalkan dia mencuri harta kita, mengambil harta kita, boleh kita adukan. Au yashkuwat tilmidhu zamilahu alladhi akhaza kitabahu masalah. Atau bahwa mengadukan oleh murid zamilahu akan temannya, teman alladhi akhadha kitabahu yang telah mengambil ianya si alladhi ianya teman akan kitabnya contohnya. Diadukan kemana? Ilal ustadzi ila muta'ala wa yashkuwa. Diadukan kepada guru liwa'ida ilahi supaya mengembalikan ianya guru ilahi kepadanya si murid tadi kitabahu akan kitabnya. Ini boleh juga nih. Pada dasarnya mengadu-ngadukan orang lain kan nggak boleh. Tapi ini kan darurat nih. Seorang murid mengadukan temannya yang nakal yang mengambil bukunya, diadukan kepada ustaz supaya ustaz bisa mengembalikan kitabnya, itu boleh. Au yashkuwad da'inu madinahul mumatilah, atau bahwa mengadukan oleh orang yang memberikan hutang madinahu akan orang yang dihutanginya, al mumatilah, maden orang yang dihutangi yang mumatilah, yang malas bayar hutang. Mengadukan oleh orang yang memberi hutang akan orang yang diberi hutang yang mumatil, yang menunda-nunda membayar. Diadukan kemana? Ila man yastati'u ay yastaridda haqqahu minhu. Kepada orang-orang yang mampu ianya orang, akan bahwa mengambil yastaridda, istaradda yastaridu. Bahwa mengambil akan haknya si daen minhu darinya si maden. Orang berhutang kepada kita, kita berikan, kita tagih nggak dibayar. Kita adukanlah kepada orang lain, ya kan, minta tolong supaya dia bisa menagih hutang kita, tentunya secara baik-baik dulu kan. Wafil hadis, dalam satu hadis, inna li sahibil haqqi maqala. Sesungguhnya bagi pemilik hak itu perkataan. Artinya pemilik hak kita yang memberikan hutang, ketika orang malas bayar hutang itu kita boleh mengatakan sesuatu kepadanya sebagai celaan terhadapnya yang malas bayar hutang. Wafil hadisil akhari, dan dalam hadis yang lain, layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Bermula layu, menunda-nundanya orang yang mendapati. Layu, menunda-nundanya orang yang mendapati itu menghalalkan akan kehormatannya, wa uqubatahu, dan akan menghukumnya. Artinya orang mampu bayar hutang, tapi dia menunda-nunda. Menundanya orang yang punya, tapi nggak mau bayar, itu menghalalkan akan kehormatannya. Ketika digosipi orang, ya wajar. Orang dia malas bayar kan, dan menghalalkan ianya melambat-lambat akan menghukumnya. Kalau diadukan ke pengadilan, ya wajar dia dihukum nanti. Artinya beliau mengartikan layul wajib. Apa arti layul wajib? Mumatalatul qadiri ala qada'i dainihi wa taswifuhu yuhillu irdahu lidda'in. Bermula menunda-nundanya orang yang mampu. Bermula menunda-nundanya orang yang mampu bayar hutang. Menunda di atas membayar hutangnya. Wa taswifuhu, dan menanti-nantinya si qadir. Orang yang mampu menunda-nunda bayar hutang. Dan dia taswif, membesok-besokkan, nantilah. Tarso gitu. Itu menghalalkan ianya menunda tadi. Ianya taswif. Nah, ini kenapa jadi yahillu bukan tuhillu, kan mumatalah. Nggak apa-apa, karena yang dilihat taswifnya ini. Nah, mutakkar. Itu menghalalkan akan kehormatannya bagi orang yang memberi hutang. Jadi wajar kalau orang yang memberi hutang nanti menggosipnya. Bi'ayyaqula, dengan bahwa berkata ianya orang yang memberi hutang. Orang yang memberi hutang berkata, dhalamanil maden, telah mendolimi akan saya oleh orang yang diberi hutang, dia nggak bayar. Wa yuhillu uqubatahu bil habsi wa ta'dzir. Yuhillu atau wada yuhillu, menunda-nunda orang yang mampu tadi itu menghalalkan, dia akan menghukumnya. Akan menghukumnya orang yang mampu. Dengan apa dihukum? Bil habsi, dengan ditahan, dipenjara, wa ta'ziri, dan diberi hukuman ta'zir ya. Dita'zir. Dipermalukan. Wa hadza yaqumu bil hakim, bermula ini tadi memenjaranya, mempermalukannya, itu yaqumu melaksanakan dengannya ini oleh hakim. Jadi hakim yang akan
melaksanakannya. Nggak bisa kita lakukan sendiri, nanti jadi tambah musuh. Wastadhafa rajulun qauman, dan meminta jamu. Meminta dijamu oleh seorang laki-laki akan satu kaum. Dan seorang laki-laki datang kepada satu masyarakat minta dijamu. Falam yuhsinu dhiyafatah, maka tidak memperbagus oleh mereka kaum akan menjamunya. Tapi dia tidak dijamu dengan baik. Ini berarti boleh ya. Kita musafir minta dijamu bersama muslim, boleh lah. Tapi masyarakat itu tidak bagus dalam menjamunya. Falamma kharaja takallama fihim jahran bisu'id. Manakala keluar ianya si tamu tadi, niscaya berbicara ianya si tamu fihim tentang mereka kaum tadi jahran secara terang-terangan bisu'in dengan buruk. Ketika tamu itu balik, dia ngomongin, dasar ini orang pelit gitu. Fanadzala qauluhu ta'ala, maka turunlah oleh firman-Nya Allah Ta'ala. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul illa man zulim. Tidak menyukai oleh Allah akan menjihar, membesarkan suara, atau ngomong terang-terangan. Tidak menyukai oleh Allah akan ngomong terang-terangan dengan buruk dari perkataan, illa man zulima, kecuali orang-orang yang zalim. Pada dasarnya kita nggak boleh ngomongin orang lain. Nah, kecuali kalau kita dizalimi ini boleh. Maka Allah sami'an alima, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu yang pertama. Ini sebenarnya sudah saya baca di video sebelumnya, cuma ulangan. Kita lanjut. Yang kedua, gosip yang dibolehkan ayyasta'ina bil ghibati ala izalatil munkar. Bahwa minta tolong ia dengan menggosip tadi, bahwa minta tolong ia dengan menggibah tadi kepada menghilangkan kemungkaran. Ada pelaku kemungkaran. Tentunya ketika kita nggak mampu nahi mungkar sendiri, kita harus minta tolong kan? Ketika kita minta tolong, otomatis kita harus ngomongin keburukan, kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu. Ini namanya ghibah, tapi boleh. Karena tujuannya untuk menghilangkan kemungkaran. Fayaqulu lil qadiri ala raddil 'asi an ma'siyati. Maka berkata ianya seseorang tadi bagi orang yang mampu. Mampu kemana? Mampu untuk raddil ma'asi. Raddil 'asi. Mampu untuk menolak orang maksiat dari kemaksiatannya. Kita mengadu seperti kepada Pak Polisi misalkan, atau kepada siapapun yang kira-kira mampu menyelamatkan pemaksiat tadi dari kemaksiatannya. Kita berkata, fulanun ya'malu kata, si fulan itu, bermula si fulan itu melakukan dia akan itu dan itu kata. Si fulan itu minum minuman keras, maksiat. Nah, famna'hu anhu, maka halangi olehmu akannya si fulan, anhu darinya kaza, darinya maksiatnya. Wa anahwa dzalik, dan akan seumpama demikian. Nah, itu boleh. Salisan yang ketiga, ayas alal mufti fayaqulu masalah. Yang ketiga, yang boleh menggosip bahwa bertanya ia kepada mufti. Bertanya ia akan mufti, bertanya fayaqulu, maka berkata ianya si yang bertanya masalah, contohnya. Jadi kita meminta fatwa, meminta saran kepada seseorang, ya? Nah, tentang orang lain yang menzalimi kita. Berarti kan kita menggosip orang yang menzalimi kita. Boleh, karena kalau nggak kita jelaskan dalam pertanyaan kita, pemberi fatwa nggak bisa memahami. Nah, itu maksudnya bahwa bertanya ia akan si mufti, maka berkata ianya seorang, contohnya fulanun dolamani, bermula si fulan. Ini nggak apa-apa jadi mubtada, karena kita maksud ma'rifah. Bermula si fulan itu mendolimi ia akan aku. Fahallahu dzalik, maka apakah baginya itu demikian? Si fulan telah melakukan ini itu kepada saya, apakah boleh itu? Nah, kan kita bertanya harus kita jelaskan. Wa kaifa atakhallasu min dzulmih, bagaimana cara aku melepaskan diri dari kezalimannya? Nah, wa hadza ta'yinu jaizun, bermula ini ta'yin, ini menjelaskan, menyebutkan kezalimannya, itu boleh. Nah, walakinnal afdala mestinya ya. Walakinnal afdala alla yusariha bismi. Tetapi yang lebih utama itu bahwa tidak menjelaskan ya dengan namanya. Namanya orang yang menzaliminya. Kita jangan menyebutkan nama, yang lebih baik. Tapi menyebutkan nama boleh. Yang lebih baik tidak menyebutkan namanya. Menjelaskan aja kelakuannya. Ada seseorang yang melakukan begini-begini ke saya. Boleh nggak dia melakukannya? Atau bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa solusinya? Menyebutkan nama juga boleh. Cuma yang lebih baik tadi, namanya tidak dijelaskan. Wa warada an Hindin binti Utbah, adalah warid tentang Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini punya satu kisah. Annaha, bahwasanya Hindun itu qalat, berkata ianya Hindun,
Lin Nabi, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun binti Utbah ini istri Abi Sufyan. Apa kata Hindun? Inna Aba Sufyana rajulun syahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang pelit. Walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan tidak ada ianya Abi Sufyan itu memberikan ia akan aku akan sesuatu yakfi yang mencukupi ianya sesuatu akan aku. Wa waladi dan mencukupi akan anak aku. Bagaimana ini ya Rasulullah? Abu Sufyan itu suamiku pelit. Dia tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhanku dan anak-anakku. Illa ma akhadtu minhu, kecuali ma yang aku ambil darinya. Darinya Abi Sufyan wa huwa la ya'lam, padahal dianya Abi Sufyan itu enggak tahu ya. Kecuali saya mengambil secara sembunyi-sembunyi, baru kebutuhan saya tercukupi. Ini kan kisahnya disebutkan namanya ini. Ini namanya menggosip. Tapi nggak apa-apa, cari solusi. Faqala, maka Nabi berkata, khudzi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambil olehmu akan sesuatu yang mencukupi ya akan engkau dan anakmu bil ma'ruf, dengan cara baik. Boleh ambil secukupnya. Ini tentang istri mengambil harta suami cara sembunyi-sembunyi kalau suaminya pelit nggak memenuhi nafkah. Nah, yang keempat, rabi'an, gosip yang dibolehkan, ayuhadziral muslima minasyarri, bahwa mengingatkan ya, yuhazir, mengingatkan ia akan si muslim, mewanti-wanti ya, mewanti-wanti ia akan si muslim daripada keburukan, untuk menyelamatkan saudara kita. Untuk mengingatkan saudara kita yang muslim jangan sampai terjatuh ke dalam keburukan, sehingga terpaksa kita menceritakan sifat-sifat orang-orang tertentu. Nah, itu dibolehkan untuk menyelamatkan saudara kita. Fa idza istasyarahu ahadun fi musyarakati insanin fi tijarah. Ini contohnya beliau memberikan, maka bila musyawarah kepadanya seseorang oleh seseorang yang lain dalam musyarakah, dalam bekerja sama dengan seorang manusia fi tijaratin, dalam perdagangan. Ada seorang musyawarah dengan kita, boleh nggak saya kerja sama dengan si orang itu? Menurut Anda, si fulan itu cocok nggak kita kerja sama di bidang dagang atau di bidang apapun? Nah, musyawarah akannya seorang. Istasyara maksudnya meminta isyarah, ya. Meminta pendapat. Musyawarah bahasa kita. Meminta isyarah juga boleh. Meminta isyarah, meminta pendapat akannya seorang oleh seorang yang lain pada kerjasamanya manusia dalam satu dagang. Awadai amanatin indahu, atau dalam menaruh amanah di depannya seorang. Boleh enggak kalau kita titipkan sesuatu ke dia, dia orangnya amanah enggak? Au fi muamalatihi, atau dalam kerjasamanya seseorang. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Kesimpulannya, orang minta pendapat kepada kita tentang seseorang yang lain, di mana kita mengenal orang tersebut. Itu kita enggak boleh menipu saudara kita, menyembunyikan sifat buruk orang yang ditanyakan. Kita jelaskan aja enggak apa-apa. Nah, idza istasyara, jawabnya yajibu alaihi, wajib kepadanya seseorang tadi yang ditanyakan, yang diajak musyawarah, bisifatihi, dengan sifatnya seseorang, hal keadaan seseorang itu yang diajak musyawarah, mustasyaran, maka wajib kepadanya seseorang dengan sifatnya seseorang sebagai orang yang diajak musyawarah oleh apa wajib? Ayyak syifa, fa'il yajibu. Mustasyaran kita hal kepada dhamir sifatihi. Maka wajib kepadanya seseorang dengan sifatnya seseorang sebagai orang yang diajak musyawarah oleh apa wajib? Ayyak syifa, oleh bahwa membuka ia hala hadal insan, akan keadaan ini si manusia tadi, dibuka untuk siapa? Lil mustasyir, bagi orang yang meminta pendapat. Nah, boleh kita membuka, kita bilang dia begini pengalaman saya selama berdagang sama dia suka menipu, nggak jujur dan seterusnya, boleh. Fayadhkura uyubahu ala qadril hajah, maka menyebut ianya seseorang akan aibnya seseorang yang lain yang ditanyakan tadi, ala qadril hajah, di atas kadar kebutuhan. Nggak boleh berlebihan juga kita menyebutkan. Karena yang dia tanya, boleh nggak kita cocok nggak kerja sama perdagangan dengan dia. Kita sebutkan cacat-cacat aib-aib dia yang berkenaan dengan tidak amanahnya, dengan tingkah lakunya dalam berdagang misalkan, itu boleh kadar hajat. Maka menyebutkan dia akan aibnya seseorang di atas kadar kebutuhan, bikas din nasihat difakat, dengan tujuan memberi nasihat saja kan, tujuan untuk menyelamatkan saudara kita. Jangan sampai kerjasama dengan orang yang salah. Nah, bukan kita menceritakan keburukannya karena kita dengki iri. Nah, wafil hadis, dalam satu hadis, al mustasyaru mu'tawanan,
Bermula orang yang diajak musyawarah itu orang yang dipercayai. Jadi kita ketika orang mengajak kita musyawarah berarti orang mempercayai kita. Kalau kita memberikan solusi yang tidak benar itu sama dengan kita mengkhianatinya. Bahkan ketika kita duduk-duduk dengan teman kita, kita ngobrol ya, obrolan kita sesama itu amanah, itu jadi rahasia kita berdua. Nggak boleh kita menceritakan apa yang kita omongkan dengan dia atau omongan dia ke orang lain, nggak boleh. Itu namanya nggak amanah, nggak bisa menjaga rahasia. Yang kelima, ayyaqsidat ta'rifa bi insan, bahwa bermaksud ia akan memperkenalkan dengan seseorang. La biqasdi tangkis, bukan dengan maksud uh, mengurangi. Tangkis mengurangi, menghina maksudnya. Tangkis itu mengurangi, merendahkan, wal iza dan menyakiti. Bermaksud ia akan memperkenalkan dengan seseorang. Kita sedang menceritakan seseorang atau bertanya tentang seseorang, tapi orang itu nggak tahu dia namanya, atau kecuali harus kita jelaskan sifat, cacat-cacat yang dia miliki. Itu boleh. Bermaksud ia akan memperkenalkan dengan seseorang, tidak dengan maksud mengurangi atau menghina, menyakiti. Nggak boleh. Nah, bukan itu tujuan supaya dikenal. Kan sering ini dalam kehidupan masyarakat. Saya kulu, maka berkata ya seorang tadi, Fulanul A'raj. Kenal nggak Bapak? Siapa? Fulanul A'raj, si Fulan yang pincang itu. Nah, itu kan kita menyebutkan aibnya, cacatnya. Tapi karena tujuannya untuk dikenal, supaya kita tahu rumahnya misalkan. Kenal nggak rumah Pak Abdullah? Oh, saya nggak tahu. Yang pincang itu misalkan. Oh, boleh. Awil ahwalu. Ahwal ini yang juling bahasa kita ya. Ahwal ini juling. Orang yang di matanya ada putih-putih. Sehingga kelihatannya melihat ke kanan padahal ke kiri, namanya ahwal. Sipulan yang ahwal, yang juling, boleh. Awil a'mash. A'mash ini orang yang memiliki pandangan yang kabur, rada burem gitu. Yang kurang terang lah, rabun. Sipulan yang a'mash, yang rabun. Kalau ahwal bukan rabun, cuma melihatnya ke kanan, kelihatan bola matanya ke kanan, padahal melihatnya ke kiri, ya itu juling ya. Itu boleh kapan? Sipulan yang pincang, sipulan yang juling, sipulan yang rabun. Idza kana mulakaban bihadil alka. Ya, kalau ada ayahnya sipulan tadi itu yang digelari dengan ini gelar. Nah, kalau memang dia di kampung dikenal sebagai si pincang, si buta dan seterusnya itu boleh. Tapi kalau enggak boleh kalau menyakiti kan. Biasanya orang-orang yang sudah terkenal seperti ini enggak sakit hati lagi, memang udah begitu. Si buntung itu. Walau amkana ta'rifu bighairi dzalik, sekalipun mungkinlah oleh memperkenalkan dia dengan selain demikian. Walau amkana, jikalau mungkinlah oleh memperkenalkan seseorang dengan selain demikian, karena masih ada ianya memperkenalkan dengan cara lain itu lebih utama dan lebih selamat. Nah, jadi lau di sini jawabnya karena. Kalau mungkin kita memberikan, bertanya kan, atau menjelaskan sifat-sifatnya yang lain, bukan sifat-sifat cacat tadi, itu lebih bagus. Si Fulan yang hafal Quran atau yang segala macam, atau yang kerja di kantor Fulan, kan lebih mudah. Atau yang anaknya sekolah di sekolah Fulan. Banyaklah cara ya. Panjang juga ini. Yang keenam, ayyakuna mujahiran bifisqih. Yang keenam, yang boleh digosipi, ayyakuna bahwa ada ianya seseorang itu mujahiran, itu yang pamer. Yang pamer, yang memperlihatkan bifisqihi dengan kefasikannya, au bid'ati atau dengan kebid'ahannya. Ini orang yang berbuat maksiat terang menderang. Jadi membuat maksiat di depan khalayak ramai, enggak ada rasa malunya. Karena dia sendiri sudah tidak menjaga kehormatannya, orang seperti itu boleh digosip. Penjahat yang sudah terkenal dengan kejahatannya maksudnya. Bahwa ada yang seorang itu mujahiran, yang pamer dengan kefasikannya atau kebid'ahannya. Kal mutadhahiri bisyurbil khamri, seperti orang yang menampak-nampakkan dengan minum khamar. Minum khamar pamer dia. Berarti kan kalau kita bilang itu yang suka mabuk itu udah nggak apa-apa berarti. Au aklir riba, seperti orang yang memperlihatkan dengan makan riba. Ini pelaku renten. Orang yang suka ngutangin orang lain dan ngambil untung itu kan. Itu kan biasanya udah terkenal itu di suatu kampung. Ya nggak apa-apa digosipin. Walaibil qimar, seperti orang yang memperlihatkan dengan permainan judinya.
Fayajuzu dzikruhu bihadhil ma'asi, maka bolehlah oleh menyebutnya orang dengan ini maksiat-maksiatnya. Supaya orang tahu, kenal dia, enggak berteman sama dia, enggak terpengaruh. Kenapa boleh? Li'annahu la yakrahu ayyuzkara biha. Karena sesungguhnya dia tadi itu tidak benci ia. La yakrahu, tidak benci ia bahwa disebut akan dia biha dengannya maksiat. Dengannya ini maksiat. Dia sendiri enggak marah, memang udah terkenal dia, bangga malah. Itu yang suka minum banyak-banyak, enggak mabuk-mabuk, kan senang nih. Wafil hadis, dalam hadis, man alqa jilbabal haya'an wajhi, dalam satu hadis, barang siapa yang mencampakkan ia akan tabir, ya, jilbab, akan jilbab malu dari wajahnya. Orang yang membuang jilbab malu dari wajahnya, maksudnya orang yang sudah tidak ada rasa malu lagi. Sifat malu sudah tidak ada, maksiat tapi enggak malu. Fala ghibata lahu, maka tidak ada gosip baginya. Maksud tidak ada gosip, ketika kita menggosipinya enggak dianggap gosip. Wafil hadisil akhar, dalam hadis yang lain, atari'una an dzikril fajir, apakah kalian merasa wara? Apakah kalian menjaga diri dari menyebutkan pendosa? Enggak perlu takut, enggak perlu merasa bersalah menyebutkan tentang pendosa. Fajir ini orang pendosa yang memperlihatkan kemaksiatannya. Ihtiku maksudnya buka olehmu akan dia. Runtuhkan olehmu akan kehormatannya. Ihtikuhu, buka olehmu akan dia hatta ya'rifahun nas, hingga mengenal akan dia oleh manusia. Uzkuruhu, sebutkan olehmu akan dia bimafi, dengan apa yang ada padanya dia. Sebutkan aja. Biar orang tahu kalau dia itu penjahat, sehingga orang lain tidak dijurumuskan oleh dia. Seperti seseorang yang terkenal suka menipu. Kita buka rahasianya, kita bilang itu penipu. Hati-hati jangan sampai Anda ditipu oleh dia, boleh. Hatta yahzarahunna, sehingga berhati-hati kepadanya oleh manusia. Yahzar, berhati-hati, ya. Wanti-wanti atau berhati-hati. Hingga berhati-hati kepadanya oleh manusia. Wa makna atari'u, ini atari'u fi'il mudhari' dari wara'a yari'u. Apakah kalian merasa wara, menjaga diri? Apa arti atari'u? Wa makna atari'una atataharrajuna. Tataharraju, apakah kalian merasa bersalah? Wa tamtani'u, dan kalian menghalangi diri dari menyebutkan pendosa itu. Enggak usah, katanya, enggak usah. Sebutkan aja. Wawarada aidan, datang pula, wawarada aidan, warid pula satu hadis, wawarada, warid pula oleh, ini oleh anna rajulan, ini jumlah jadi fa'il warada. Adalah warid pula oleh anna rajulan ista'dzana, bahwa seorang laki-laki itu minta izin ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang laki-laki minta izin pengen bertemu Nabi. Qala, kata Nabi, i'zanu lahu, beri izin olehmu untuknya, biarkan dia masuk. Fabi'sa rajulul ashirati huwa, maka seburuk laki-laki yang bergaul itulah dia. Nabi membolehkan dia masuk, tapi Nabi memperjelaskan kepada umum bahwa dia itu laki-laki jahat. Seburuk-buruk laki-laki yang bergaul itulah dia. Dia itu nggak cocok jadi teman. Tapi Nabi tetap memberikan izin masuk. Summa lamma dakhala, kemudian manakala masuk ianya laki-laki dan bertemu dengan Nabi, alana fi'il madhi ini, aqama, alana lahul qawla, melembutkan ianya Nabi baginya orang akan perkataan. Nabi tetap berkata lembut. Sama seperti Nabi Musa tetap berkata lembut kepada Fir'aun, kan? Walaupun Fir'aun itu sendiri boleh digosipin karena kejahatannya. Faqala, maka Nabi berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi alladhi yukramu ittiqa'a syarri. Wahai Aisyah, sungguhnya seburuk-buruk manusia itu orang-orang yang dimuliakan akan dia ittiqa'a syarri, karena ditakuti keburukannya. Seperti kita menghormati penjahat, di belakangnya kita ngomongin penjahat, tapi di depannya kita memuliakannya karena takut kejahatannya. Itulah manusia paling buruk. Seburuk-buruk orang itu orang yang terpaksa dihormati karena orang takut keburukannya. Nah, ini antara lain ada 6 poin atau 6 tempat yang dibolehkan kita menggosip. Kayaknya sampai di sini dulu biar nggak terlalu panjang.
Lanjut dikit lagi. Wa yajibu 'alal mughtab, wajib kepada orang yang mughtab ini, yang menggosip ya. Ini isim fa'il ini, walaupun kelihatan kayak isim maf'ul, karena isim maf'ul isim fa'il kalau ightaba sama. Mughtabun kan? Wajib kepada orang yang menggosip ayyandama, oleh apa wajib? Oleh bahwa menyesali ia wa yatuba, dan taubat ya. Harus taubat. Karena menggosip dari dosa. Walit taubati minal ghibati ka ghairiha minal ma'asi allati bainal 'abdi wa baina ghairihi minal 'ibad. Dan untuk taubat, sabit bagi taubat dari ghibah, sama seperti lainnya ghibah, dari maksiat yang ada di antara hamba dan di antara selainnya si hamba. Daripada hamba-hamba Allah, itu arba'atu syurutin, 4 syarat. Arba'atu syurutin ini mubtada muakhar, khabarnya lit taubah. Untuk taubat dari dosa ghibah, sama saja seperti selain ghibah, dari maksiat-maksiat yang berhubungan antara hamba dengan hamba. Artinya maksiat kita sesama manusia, untuk taubatnya syaratnya ada 4. An-nadamu bil qalbi. Yang mana 4? An-nadamu bil qalbi. Pertama, menyesali dengan hati. Wal iqla'u 'anad dzambi, melepaskan diri dari dosa. Menyesali, kemudian meninggalkan menggosip itu. Kalau kita sedang menggosip, langsung kita meninggalkannya. Jangan gosip lagi. Wal azmu alla ya'uda ila dzambi. Dan bercita-cita, ia bertekad kepada bahwa tidak kembali ia kepada dosa itu. Nggak akan melakukannya lagi ya. Wal istihlalu mimman igtabahu, dan minta halal dari orang yang menggosipi ia akannya orang. Dan minta maaf. Nah, bagaimana maksud minta halal? Bi ayat lubal afwa minhu. Dengan bahwa meminta ia akan kemaafan darinya orang yang digosipkan. Wal musamahah, bahwa meminta ia akan dimaafkan. Afwa memaafkan, musamahah juga dimaafkan. Fil hadis, dalam satu hadis, mangkanat li akhihi indahu madlamah. Barang siapa yang adalah milik saudaranya, indahu di sisinya seseorang itu satu kezaliman, fi irdin dalam kehormatan, au malin atau dalam harta, falyastahlilha minhu, maka hendak minta halal ia akannya kezaliman, minhu darinya saudara, min qabli ayyatiya yaumun, dari sebelum bahwa datanglah oleh satu hari, laisa hunaka dinarun, yang tidak ada di sana dinar, tidak pula dirham. Kata Nabi, orang-orang yang memiliki untuk saudaranya di sisinya kezaliman. Kita menzalimi saudara kita. Ngomongin kehormatannya, mengambil hartanya. Sebelum kita meninggal, fal yastahlilha, hendak minta halal. Ia akannya kezaliman tadi darinya. Darinya saudara kita minta halal. Kapan? Min qabli ayyatiha, sebelum datang satu hari kiamat. Laisa hunaka, yang tidak ada di sana, yang pada hari kiamat itu nggak ada uang, nggak ada dirham, nggak bisa kita bayar hutang di akhirat. Innama yu'khadu min hasanatihi, hanya saja akan diambilkan dari kebaikan-kebaikannya seseorang. Kalau kita mendolimi orang lain di dunia, di akhirat nggak bisa bayar, kita harus bayar dengan kebaikan. Fa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi, maka jika tidak adalah baginya seorang itu kebaikan, kita nggak punya kebaikan. Bagaimana cara membayarnya? Ukhidha min sayyiati sahibihi, niscaya diambilkan dari keburukan teman-temannya tadi, keburukan orang yang kita zalimi diambil, disematkan kepada kita. Fazidan ala sayyi'atih, maka ditambah akan dianya keburukan di atas keburukannya. Nah, kita jadi banyak keburukan, kebaikan nggak ada. Fa in kana alladzi tabahu ghaiban, maka jika adalah orang. Fa in kana alladzi, maka jika adalah orang-orang yang menggosip ia akannya orang itu yang gaib. Orang yang kita omongin nggak dekat kita, jauh di luar negeri. Kat mata, atau telah mati ia. Bagaimana cara minta maafnya? Walam yumkin istihlaluhu, dan tidak mungkinlah oleh meminta halalnya. Orang yang kita gosipi jauh atau udah mati dan tidak mungkin kita minta halal. Kalau zaman sekarang jauh masih hidup, boleh kita minta halal, kita telepon kan. Ini nggak mungkin kita minta halal. Fayam bagilahu ayyuk sirad du'a. Maka sepantas baginya seseorang oleh bahwa memperbanyak ia akan doa. Wal istighfara, dan mohon ampun lahu untuk orang yang kita gosipi. Kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa dia gitu. Dan juga dosa kita. Wa yadada min fi'lil hasanat, dan menambah ia dari melakukan kebaikan. Terus kita memperbaiki diri, melakukan banyak kebaikan. Supaya nanti kalau memang dia tidak memaafkan kita, kita harus membayarnya. Sudah ada stok kebaikan yang kita lakukan. Karena di akhirat kan membayar dengan kebaikan. Begitu lebih kurang.
yang bisa saya pahami. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.